Allahumma salli ala Muhammad. Orang-orang fakir, orang-orang miskin di hati Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang umat, seorang hamba Allah yang spesial. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratin masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang miskin. Miskin apa? Miskin karep. Miskin apa? Miskin keinginan. Jadi yang dikatakan kaya yang sesungguhnya adalah laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang kaya sesungguhnya bukan hanya orang kaya harta bendanya, namun yang kaya sesungguhnya di hadapan Allah yaitu kaya hatinya, karena hatinya sedikit atau miskin dari keinginan. Di garis bawah itu. Jadi yang dikatakan kaya yang sesungguhnya orang itu miskin dari keinginan. Kalau masih keinginannya banyak, walaupun dia kaya, hakikatnya di hadapan Allah dia itu seorang orang yang miskin. والمشرف المحلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سعد الوادي الديلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa ajizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awalin. Ya hasanal fi alayhi ya qa'iman bil azwal ya mujab bil mithal wa alhamdul minnatu wa syurufu ala kulli halim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa
وفعلي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور وقلبي ومدلاتي وهب لي به فتحا وعلم وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 54. Ayo mas, bisa mas. Ayo. Tunjuk saya mas. Ayo, 54. Bisa. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه من بعده Sadaqallahul Adzim. Ayo mas, si kiri, si hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Sadaqallahul Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Wa idza ja'aka, dan ketika datang kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, alladziina, orang-orang yang yu'minuuna, yang beriman mereka, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, faqul, maka katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian semua. Ketetapan Rabbukum, dari Tuhan kalian, ala nafsihir rahmah, atas dirinya Tuhan, dirinya Allah, ar-rahmah, dengan sifat rahmah. Annahu man amila minkum su'am bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Annahu, sesungguhnya bahwasanya, man amila minkum, barang siapa beramal minkum, di antara kalian, su'an, dengan amalan yang jelek, bijahalatin, disebabkan karena kebodohan kalian, tsumma ta'aba, kemudian kalian bertaubat, min ba'dihi, dari setelah melakukan kesalahan, wa aslaha, kemudian setelah bertaubat, wa aslaha, dan memperbaikinya, fa annahu, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim,
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini diceritakan bahwasanya apabila datang seseorang hamba Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa iman, beriman kepada ayat-ayatnya Allah, ayat kauniyahnya, ayat kauliyahnya, baik dia dari kalangan fakir, dari kalangan miskin, dari kalangan al-ghaniya, orang-orang yang kaya, fakul, maka katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, salamun alaikum, keselamatan atas kalian semua. Ini bagi yang sungguh-sungguh datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa keimanan, dengan membawa keyakinan atas ayat-ayatnya Allah, atas kekuasaannya Allah secara kauniyah, ayat-ayatnya Allah, maupun kauliyah. Seharusnya tamu yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, seharusnya yang menyampaikan salam pertama kali adalah tamunya. Yang menyampaikan pertama kali, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, yang menyampaikan salam pertama kali harusnya adalah seorang tamunya. Namun di sini Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam pertama kali terhadap tamunya. Tamunya ini spesial karena diceritakan oleh ayat sebelumnya yang datang menemui Kanjeng Nabi Muhammad dari kalangan fakir dan miskin. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin di hati Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang umat, seorang hamba Allah yang spesial. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratin masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang miskin. Miskin apa? Miskin karep. Miskin apa? Miskin keinginan. Jadi yang dikatakan kaya yang sesungguhnya adalah laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang kaya sesungguhnya bukan hanya orang kaya harta bendanya, namun yang kaya sesungguhnya di hadapan Allah yaitu kaya hatinya, karena hatinya sedikit atau miskin dari keinginan. Di garis bawah itu. Jadi yang dikatakan kaya yang sesungguhnya, orang itu miskin dari keinginan. Kalau masih keinginannya banyak, walaupun dia kaya, hakikatnya di hadapan Allah dia itu seorang orang yang miskin. Jadi Kanjeng Nabi berdoa Allahumma ahyini miskinan, maksudnya hidupkan dalam keadaan sedikit karep, sedikit keinginan, tidak ada lain, tidak ada bukan, keinginannya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yuriduna wajhahu, menginginkan mereka itu bertemu dengan Allah. Hati-hati kalau kita kebanyakan karep, kebanyakan keinginan di dalam hati, kadang kita melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Hati-hati ya. Jadi kalau ada orang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu dulu
sekarang ada seseorang datang kepada ulama, kepada pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad, datang dengan membawa keimanan, datang dengan membawa keimanan kepada ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat kauliyahnya Allah, ayat-ayat kauniyahnya Allah, maka sambutlah mereka dengan ucapan salamun alaikum. Jadi kalau kita sebagai tuan rumah yang mengatakan, yang menyampaikan, mengucapkan salam assalamualaikum, berarti tuan rumahnya sangat senang, sangat bahagia kedatangan orang yang fakir, orang yang miskin dari keinginan. Paham? Diketahuan yang memberitahu Allah. Ketahuan ada orang datang sowan kepada ulama, sowan kepada kiai dengan membawa sedikit keinginan, dengan membawa dalam keadaan miskin keinginan, pasti tuan rumahnya, pasti ulama-ulamanya Allah, pasti wali-walinya Allah akan menyambutnya terlebih dahulu dengan perasaan bahagia, dengan perasaan gembira, dan mengucapkan salam terlebih dahulu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau jenengan, kalau kalian datang sowan kepada ulama, kiai, ustadz, gus, kemudian gusnya, kiainya mengucapkan salam terlebih dahulu, menandakan gusnya, kiainya, tuan rumahnya, menandakan dia mempunyai perasaan yang senang, perasaan yang bahagia kedatangan kita. Berarti kita datang dengan penuh keimanan, penuh keyakinan kepada Allah, dengan membawa sedikit keinginan, dengan keadaan miskin dari keinginan. Pasti ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah itu akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panjenengan kapan datang? Jam berapa? Naik apa? Ditanyakan dengan penuh perasaan gembira. Pernah ya. Kalau kita sowan kepada ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, terpancar dari wajahnya kegembiraan. Assalamualaikum, kapan datang? Lama nggak ketemu, ya gitu ya. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah, itulah ketetapan bagi Tuhan kalian, ketetapan bagi Allah atas dirinya, bahwa Allah itu maha rahmah, pemberi rahmat. Alhamdulillah kita mendapatkan rahmat dari Allah berupa keimanan di dalam hati kita. Rahmat dari Allah. Di dunia mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah mendapatkan surga. Tidak ada satu amal pun seorang hamba masuk ke dalam surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun masuk surga seorang hamba dikarenakan amal perbuatannya, melainkan karena mendapatkan rahmat dari Allah, terbebas dari api neraka, terbebas dari siksaan api neraka, bukan karena amal perbuatannya, melainkan mendapatkan rahmat dari Allah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? La yudhilu ahadan minkum, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa rahmatin minallah, illa birahmatin minallah. Tidak ada satupun seorang hamba masuk surga karena amal perbuatannya, dan juga tidak ada satupun seorang hamba terbebas dari siksa api neraka, melainkan dia mendapatkan rahmat dari Allah. Annahu man amila minkum su'an, bahwasanya barang siapa beramal di antara kalian su'an, dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, bijahalatin, karena kebodohannya,
Ini ada sebuah kisah, ada seseorang berbuat jelek karena kebodohannya, berbuat maksiat karena kebodohannya, disebabkan karena kebodohannya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah min ba'dihi, dari setelah melakukan perbuatan jeleknya itu, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, menyesal menyesal atas perbuatannya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh. Itu kalau urusannya dengan Allah. Kalau urusannya juga dengan manusia, dia harus meminta maaf terhadap manusia yang dia sakiti. Misalkan mencuri uangnya, mencuri barangnya, mencuri kerupuknya, mencuri snacknya, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Kemudian dia harus meminta maaf atau meminta kerelaan dari yang mempunyai barang yang dicurinya. Wa aslahat, kemudian dia berbuat baik, memperbaiki kelakuannya tadi. Wa annahu, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, akan mengampuni, akan menerima taubatnya, karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya taubat bagi Allah sebelum nafas kita sampai di kerongkongan. Jadi kalau taubatnya Fir'aun, tatkala nafasnya sudah di kerongkongan, taubatnya ditolak oleh Allah. Gimana dalilnya? Wallahu innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nafasnya sampai di kerongkongan, sampai di tenggorokan. Jadi kalian kalau mempunyai salah karena kebodohan kalian, karena kelalaian kalian, karena kecerobohan kalian, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk tidak mengulanginya lagi, wa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu akan menerima taubat kita. Syaratnya sebelum nafas sampai di kerongkongan. Itu HP-nya Tuhan, HP-nya itu. Sebelum nafas ada di kerongkongan. Jadi sebelum ajal menjemput kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya. Apabila kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, menyesali apa yang kita perbuat, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, bertaubat kepada Allah, irji, kembali kepada Allah, kemudian dia melakukan perbaikan, mengiringi kebaikan, fa'annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Syaratnya sebelum nafas sampai di kerongkongan. Wa kadzalika, dan demikian itulah nufasilul ayati, menerangkan Allah terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat kauliyahnya, agar jelas siapa yang berbuat baik, siapa yang berjalan di atas kebaikan, walitastabina, dan juga akan jelas, akan tampak sabilul mujrimin, siapa-siapa orang yang berjalan di atas keburukan, di atas perbuatan dosa-dosa. Jadi ayat-ayatnya Allah ini sebetulnya ujian. Jadi ayat-ayatnya Allah ini ujian, menguji Allah dengan ayatnya, menguji Allah dengan ayat kauliyahnya,
memuji Allah dengan ayat-ayat kauniyahnya, bersyukur tidak orang itu? Kalau tidak bersyukur berarti mereka memilih jalan untuk kufur, sabilul mujrimin, memilih jalan untuk berbuat dosa. Makanya hati-hati apabila kita melihat seseorang, jangan sampai kita melihat secara dohirnya, penampilannya kusut kumuh, menandakan kalau dari segi sosial mereka dari kalangan orang yang fakir, orang yang miskin. Jangan sampai kita merendahkan mereka. Banyak sekarang dalam sosial masyarakat orang-orang miskin di level-levelkan, gak layak berdekatan, berdampingan dengan orang-orang yang kaya, dikelompok-kelompokkan. Dulu dari masyarakat miskin di pinggiran sana, yang di tengah-tengah ini bagian orang yang kaya raya. Banyak naik mobil juga seperti itu. Kalau yang miskin dinaikkan pick-up-nya, dinaikkan pick-up. Kalau yang kaya-kaya dinaikkan mobil Innova. Kalau yang miskin dinaikkan L300 L-Sate. Kalau yang kaya-kaya dinaikkan Fortuner. Jangan sampai dibeda-bedakan dalam sosial kemasyarakatan. Apalagi itu membedakannya dari dalam hati kita, karena Allah melihatnya adalah hati kita. Allah itu tidak melihat wajah kalian, Allah itu tidak melihat penampilan kalian, Allah itu tidak melihat seberapa banyak kekayaan kalian, namun Allah itu melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Gimana hadisnya? Gimana hadisnya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang kalian, Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat tampan kalian, cantik kalian, dan Allah juga tidak melihat kekayaan kalian, seberapa besar harta kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi sebaik apapun amal-amal kita, berinfak, sedekah, karena kekayaan kita, yang dilihat tetap hatinya. Seberapa pintar, alim keilmuan kita, terus kita mengajarkan kepada orang, tetap yang dilihat Allah adalah hatinya. Seberapa banyak kita menolong orang karena pangkat kita yang tinggi, mempermudah orang, tetap Allah akan melihat hatinya, apa sama dengan amal perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kelompok orang-orang yang beriman, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kelompoknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan para sahabat, dikumpulkan dengan para sholihin, dikumpulkan dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok tatkala kita dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi rahmat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan
husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Liridaillahi ta'ala lihidayatan dan rahmatillahi ta'ala li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon sesepuh kita, semoga Tafsir Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dihaturkan kepada kedua orang tua kita, kepada sesepuh kita, dan barokahnya semoga Allah limpahkan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.